Hai, Shalom. Ya, ahobu untuk kita semua, seluruh warga Nias, khususnya di Kepulauan Nias, di Kota Medan, dan seluruh warga yang bersuku Nias di seluruh Indonesia ini. Saya ingin mengklarifikasi tentang beberapa kabar buruk ya, yang saya rasa mengandung hoaks maupun kesalahpahaman yang terjadi saat ini di lingkungan media sosial kita ya. Sebelumnya saya mau mengucapkan terima kasih kepada kalian semua udah mau mendengarkan saya bercakap-cakap di depan layar handphone kalian, karena memang ini sangat penting agar kalian mau membuka pikiran kalian agar bisa menerima kenyataan seperti itu. Jadi Bapak Ibu, awal mula saya viral itu ada satu akun Instagram yang ya mungkin nggak terima ya dengan kenyataan bahwasanya kita memang melakukan hal yang benar, tetapi karena dia dalam posisi salah, dia tetap membenarkan dirinya sehingga dia mengajak orang untuk menyebar hal-hal yang tidak baik menurut saya. Tapi ya sudahlah, itu kan urusan dia ya, bukan urusan kita. Tapi apa yang menjadi tanggung jawab saya saat ini, saya akan memberikan klarifikasi kepada kita semua agar jangan terus terjerumus di dalam dosa. Apalagi Anda menghakimi saya, menghakimi orang-orang, terlebih-lebih keluarga yang melakukan penggalangan dana untuk membantu almarhum leader Bema Daily ini. Jadi bagi yang sudah mendengar nanti, tolong disebarkan berita ini agar jangan ada lagi orang yang salah paham, salah tanggap dengan semua informasi yang saya berikan. Oke, jadi awal mulanya itu jujur saya tidak ada hubungan family, tidak ada hubungan kekerabatan dengan keluarga leader Bema Daily maupun Agus Mawati Gule. Saya tinggal di Medan, mereka tinggal di Nias Barat. Oke. Awal mulanya itu leader Bema Daily ini ceritanya meninggal, lalu dirawat di Gunung Stoli, di Rumah Sakit Thompson Gunung Stoli. Dan karena tidak mampunya rumah sakit untuk mengobati, dia langsung dirujuk di Rumah Sakit Adam Malik di Kota Medan. Setelah beberapa hari dirawat, almarhum menghembuskan nafas terakhirnya. Dan setengah jam setelah meninggal, orang pertama yang dihubungi untuk mencari bantuan itu adalah saya, Novita Gule. Saya dihubungi oleh pihak keluarga untuk membantu keluarga mereka ini. Dan saya karena merasa kita sesama suku, karena merasa ini merupakan hal yang memang harus kita bantu, karena latar belakang almarhum ini adalah orang yang kurang mampu. Dan saya dengar dari Agus Mawati selaku sepupunya ini, orang tuanya sudah meninggal. Nah, perlu juga kita harus tahu ya, leader Bema ini adalah anak angkat dari keluarga Marga Daily. Dan kedua orang tuanya sudah meninggal dunia. Dalam hal ini, kita tidak tahu bagaimana dia dengan keluarganya yang pihak Marga Daily, tetapi kita fokus dulu. Ketika kedua orang tuanya sudah meninggal dan keluarga kandungnya belum mengetahui waktu itu anaknya sudah meninggal, yang mengurus leader Bema Daily ini adalah Agus Mawati Gulo. Agus Mawati Gulo merupakan sepupu kandung si leader Bema Daily ini. Leader Bema Daily harusnya dia bermarga Gula, tetapi karena dia diangkat oleh pihak keluarga Marga Daily, sehingga dia menjadi Marga Daily. Mengingat karena dia sudah meninggal dan masih ada keluarganya yang Marga Gula yang merasa dia merupakan keluarganya, diuruslah jenazah si Marga Gula ini oleh Agus Mawati. Selama dia dirawat, Agus Mawati inilah yang merawat leader Bema Daily ini sampai di nafas terakhirnya. Dan waktu itu Agus Mawati Gule menjelaskan kepada saya kalau leader Bema Daily ini yatim piatu sebenarnya. Cara agar saudara kita ini segera dibawa ke Nias karena permintaan keluarganya juga agar jenazahnya dikubur di Nias karena masih ada lagi keluarganya yang Marga Gule di sana. Jadi karena seperti itu Bapak Ibu, leader Bema Daily ini dibawa ke Nias Barat. Itu membutuhkan biaya. Tentunya dalam melakukan
transportasi ke sana itu kan pasti ada biaya ya. Nah, pihak keluarga dari Agus Mawati sendiri merasa tidak ada kemampuan untuk terbeban dalam hal pembiayaan. Untuk itulah dia mencari saya agar saya mampu membantu mereka. Dan saya nggak berpikir panjang, saya langsung menggerakkan itu. Saya dapat kabar sore, saya tidak berjanji apa-apa sama mereka, tetapi saya bilang saya upayakan. Dan ketika saya sudah membantu, saya mulai membuat caption di mana di dalam caption itu terdapat nomor handphone saya, Novita Gule, lalu saya buat di situ nomor handphone saya. Dan alhasil, sembari saya menggalang dana, saya juga ditanyain sama orang-orang. Itulah gunanya kenapa saya menggunakan nomor handphone di bawah itu saya cantumkan, supaya orang bertanya langsung dengan saya, karena saya sumbernya, saya orang pertama yang membagikan informasi itu. Jadi karena memang harus tanggal 25 itu juga dia dibawa ke Nias, jadi memang belum ada biaya, tetapi ambulansnya ini jalan dulu sampai di Nias baru dibayar nanti. Jadi sembari dijalankan ambulans ini, sembari juga kemarin program saya menjalankan penggalangan dana. Nah, selama proses perjalanan mereka menuju Nias Barat, ternyata ada akun Instagram yang memposting ulang postingan saya. Mungkin niatnya itu adalah membantu, ya. Tetapi ada kejanggalan kenapa dia tidak mencantumkan nomor handphone saya. Memang nomor rekening di situ adalah nomor rekening si penerima, Agus Mawati Gule, tetapi dia tidak mencantumkan nomor handphone saya. Saya bertanya kenapa tidak dicantumkan, langsung saya komen di feed-nya mereka. Lalu tiba-tiba dia inbox saya, dia marah-marah. Dia malah balik nyalahkan saya. Alasannya katanya nanti banyak orang yang menghubungi saya. Padahal saya juga sudah menjelaskan segala informasi itu harus dicantumkan nomor handphone saya guna orang tidak ada yang salah paham. Nah, ini kan sudah saya antisipasi ya dari awal. Sudah saya antisipasi dari awal bahwa setiap orang yang melakukan transaksi, mereka akan konfirmasi, dan itu benar. Saya juga punya bukti. Setiap mereka ingin melakukan transaksi, mereka menghubungi saya dulu. Mereka tanya, siapa sih Bema ini? Apa hubungannya dengan saya? Dan saya menjelaskan. Puji Tuhan, 5 orang yang sudah menghubungi saya, 5 orang juga saya konfirmasi keuangannya. Dan kemudian saya konfirmasi lagi kepada si Agus Mawati, apa yang dikatakannya kepada mereka, saya sampaikan lagi. Nah, jadi ada hubungan yang baik antara donatur dan juga Agus Mawati si penerima ini. Itu tujuan saya pada awalnya, mengapa saya mencantumkan nomor handphone saya, agar terjalin sebuah komunikasi, agar jangan ada miskomunikasi, agar orang itu langsung bertanya kepada saya, karena saya yang menyebar berita ini, Bapak Ibu. Tapi karena akun Instagram ini meniadakan nomor handphone saya waktu itu, saya pertanyakan. Tengah malam itu juga kami saling menjelaskan, saling mendiskusikan, dan masalah selesai. Dan tiba-tiba ini si akun Instagram ini memviralkan saya. Dia malah balik menyerang saya. Mungkin ya ada rasa nggak senang kali ya. Tapi saya nggak tahu apa masalahnya itu sehingga dia sangat benci sekali dengan saya. Padahal saya tidak memiliki masalah dengannya. Dan Bapak Ibu, si pemilik akun Instagram ini membuat statement Agus Mawati ini seolah-olah dia yang paling salah di situ. Agus Mawati ini memang karena sudah mendapat kabar waktu itu, besoknya dia langsung menghubungi saya. Dia sampaikan kalau postingan saya sudah ada yang upload di Instagram. Dan saya tanya, dan dia bertanya kepada saya, apakah saya ada memberikan kabar ini ke Instagram? Saya bilang tidak ada. Saya hanya menggunakan WA group dan juga Facebook. Lalu saya bilang sama si Agus Mawati ini, coba tanyakan saja sama mereka, kenapa dia posting dan apakah
ada persetujuan atau tidak. Jadi karena Agus Mawati memberikan bahasa yang sifatnya menuntut, Agus Mawati ini menuntut jika pemilik akun ini tidak menghapuskan postingannya, maka mereka akan menuntutkan seperti itu. Karena kan segala hal yang dilakukan, segala postingan ini kan sebenarnya perlu persetujuan ya. Tapi karena si pemilik Instagram ini tidak memberikan konfirmasi kepada pihak keluarga maupun kepada saya, makanya Agus Mawati memberikan bahasa yang menuntut. Nah, ketika sudah memberikan bahasa yang menuntut, si pemilik Instagram ini tidak senang. Jadi karena tidak senang, sampai ujung-ujungnya si pemilik Instagram ini menggunakan bahasa yang bersifat mengancam, memviralkan dan segala macam. Karena dalam suasana duka, Agus Mawati lebih baik memilih minta maaf saja, walaupun bukan kesalahan dia, tapi dia minta maaf saja agar masalah selesai. Jadi karena sudah selesai, sudah minta maaf, datanglah si pemilik Instagram ini, dipostingnya lah permintaan maaf itu, seolah-olah si Agus Mawati ini yang salah. Lalu dia posting caption yang hanya separuh itu, lalu dibuatnya lah di Instagramnya, dan seolah-olah terkesan si penerima bantuan ini tidak tahu berterima kasih atas segala bantuannya, padahal nggak ada bantuan apa-apa dari media ini. Mana ada bantuan yang cair dari dia, semuanya dari saya. Tapi kenapa dia begitu sibuk, ya kan? Jadi ya saya rasa itulah cerita mereka. Jadi saya sih cukup salut juga ya sama Agus Mawati. Dia lebih baik meminimalisir rasa masalah daripada dia harus sibuk-sibuk mengurus orang yang sibuk pansos untuk meningkatkan followersnya, ya kan? Begitu ya Bapak Ibu. Saya menanggapi, nah mungkin urusan saya rasa sudah selesai ya, saya tidak mengganggu itu si pemilik akun Instagram ini. Lalu tiba-tiba dia menghakimi saya. Banyak statement-statementnya yang membuat berita hoax, dimana salah satunya itu seolah-olah dia ini sudah membantu pihak keluarga, tetapi pihak keluarga tidak tahu berterima kasih. Dan juga dia ini seolah-olah membantu kinerja saya, tetapi saya yang tidak tahu berterima kasih. Dia menggunakan bahasa gotong royong. Nah, karena seperti itu, orang semua menghakimi saya, membuli saya dari media sosial. Tapi dalam hati saya ketika saya membaca itu, Tuhan ampuni mereka, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ya, saya tidak marah dengan itu. Saya justru ketawa-ketawa. Kenapa? Kecil sekali pemikiran orang ini. Kalau dia orang yang memiliki pemikiran maju, seharusnya dia itu berlapang dada. Seharusnya dia itu menerima kenyataan kalau dia salah. Kenapa dia tidak konfirmasi dengan pihak keluarga maupun saya sebagai yang memberikan informasi ini? Dia justru tidak menghargai usaha saya saat itu. Makanya ketika dia melakukan itu, ya saya biarkan saja dia membuli saya. Toh juga nanti saya akan memberikan klarifikasi. Saya pasti akan menjelaskan kepada siapapun orang yang berusaha mencari informasi kepada saya. Dan puji Tuhan Bapak Ibu, penggalangan dana itu di tanggal 27 April sudah selesai. Karena permintaan keluarga tidak ingin terlibat dalam masalah. Mereka lebih memilih, ya sudahlah, lebih baik berutang, ataupun lebih baik mereka mengupayakan sendiri daripada mereka harus mendapat bantuan lagi. Ya memang mereka kan memang merasa mereka tidak mampu, makanya kemarin mereka meminta bantuan. Tapi kan tidak ada yang salah ya Bapak Ibu. Tidak ada yang salah jika ada orang yang membutuhkan bantuan untuk ini. Dan saya pun yang memang sifatnya ingin membantu orang, apa yang bisa saya lakukan, saya lakukan. Dan saya tidak berpikir panjang untuk melakukan itu. Jadi, saya beritahukan kepada kalian semua, segala informasi yang tidak benar dari akun Instagram itu, tolong diabaikan ya, supaya tidak menjadi batu sandungan untuk kalian sendiri. Bapak Ibu ingat, segala perkataan, segala bulian itu nanti akan kembali kepada kalian. Kalian itu mungkin merasa saya yang salah di sini. Padahal sebenarnya Tuhan lebih tahu apa yang saya lakukan. Saya tulus membantu mereka. Saya datang ke rumah sakit.
Saya dengarkan apa yang mereka butuhkan, saya dengarkan keluhan mereka, dan saya lakukan apa yang mereka inginkan demi membantu mereka. Dan jika itu kalian rasa tidak baik, tidak dihargai, tetapi tidak masalah. Yang saya lakukan bukan untuk kalian, tetapi untuk kemuliaan Tuhan, Bapak Ibu. Jadi, Bapak Ibu berpikirlah lebih bijak lagi sebelum mendapat informasi yang benar. Jangan langsung menghakimi orang yang tidak Anda tahu bagaimana klarifikasi masalah yang sebenarnya. Coba dulu cari tahu kabarnya. Jangan langsung menjudge orang seolah-olah Anda yang paling benar lalu orang itu salah. Orang itu tidak baik. Itu salah ya Bapak Ibu. Karena jika Anda merasa orang yang memiliki pemikiran maju, Anda pasti akan mencari tahu mana sumbernya ini. Anda mungkin akan menghubungi saya untuk mendapat klarifikasi, tapi Anda tidak melakukan itu. Anda justru malah termakan omongan akun fake. Coba Anda tanyakan kepada akun Instagram itu, siapa pengelolanya? Dia berani nggak bertanggung jawab dengan semua yang dia lakukan? Tidak kan? Dia tidak berani, bahkan memunculkan dirinya di Instagram itu. Siapa yang bertanggung jawab itu tidak ada. Itu akun fake. Lebih baik di unfollow saja akun fake itu. Karena kalau kalian fokus dengan akun itu, pemikiran kalian tidak akan maju-maju. Karena isinya itu berupa nyinyiran, kemudian gosip, berita hoax, dan juga fitnahan-fitnahan yang tidak benar, Bapak Ibu. Unfollow saja akun itu. Karena lebih baik kalian follow akun-akun yang memotivasi kalian, mengubah bahasa kalian lebih baik lagi, kemudian membawa pikiran kalian ke arah yang positif, bukan menduga-duga hal-hal yang tidak benar, Bapak Ibu. Itu salah. Jadi itulah yang saya sampaikan pada hari ini. Semoga Bapak Ibu dapat lebih baik lagi cara berpikirnya, lebih maju lagi, dan tidak termakan omongan si penyebar berita hoax itu ya. Dan akhir kata saya mau mengucapkan terima kasih buat kalian yang sudah nge-share berita ini. Semoga kalian sehat selalu dan diberkati.